Halo, selamat malam. Malam, Pak. Sehat, Pak. Yes. Alhamdulillah, masih semangat kayaknya nih. Sedikit, Pak. Agak Nah, letre ini, Pak. ini Tadi pulang hujanan. pada di rumah apa ada yang masih di kantor nih? Saya di rumah ini, Pak. Tadi pulang hujanan. Bus, mantap. Ya ini cuacanya lagi hujan juga sih. Mungkin ada yang belum join masih di jalan kali ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Udah lumayan banyak sih yang join. Oke. Ini semuanya udah pada nyantai atau ada yang masih di jalan, ada yang masih sibuk juga gitu? Yang masih di jalan ada atau yang masih ada kerjaan? Oh, kayaknya habis join langsung dibuang nih handphonenya. Oke. Eh, kita akan lanjutkan nih pembahasannya. Oke, malam ini eh maaf belum saya buka juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Malam, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan terkait keamanan informasi dan jaringan. Nah, kemarin kita udah sempat bahas eh, terkait human element, kemudian physical security. Nah, malam ini kita akan coba bahas eh, terkait network security. Mungkin kemarin kenapa kok yang dibahas orang lagi? Kenapa physical datanya? Kenapa nggak network ataupun aplikasi? Nah, mulai malam ini kita akan coba masuk ke network, setelah itu ke aplikasi dan ke OS. Oke. Diskusi malam ini ada beberapa diskusi. Satu terkait protecting network itu sendiri, kemudian network traffic, dan kita akan coba lihat sedikit tools-tools security terkait security network ya, network security. Di sini sebelumnya ada yang sebagai IT network security. Enggak, Pak. Hmm, kalau nggak salah waktu itu ada deh yang orang network, Mas Ridwan ya. Mas Ridwan. Oke. Mas Ridwan emang udah join belum ya? Oh, belum kayaknya. Oke. Sebenarnya saya juga bukan orang yang benar-benar expert di bidang network security ya. Cuma saya akan coba share dari referensi dan beberapa pengalaman yang ada sih. Oke. Dan dari teman-teman nanti kalau misalkan mau ada yang sharing yang berkaitan dengan materi, silakan ya langsung aja. Oke. Kita akan coba masuk ke introduction. Jadi sekarang hampir semua orang ketergantungan dengan internet. Dengan banyak ketergantungan orang terhadap jaringan, banyak juga yang mencoba melakukan penyerangan. Karena ketergantungan tersebut, kehilangan konektivitas bisa saja berdampak pada bisnis. Ah, saya mau nanya, kira-kira di sini ada yang nggak pakai internet sama sekali selama satu hari? Seharusnya nggak ada ya, karena Kalau nggak sekarang ada tuh yang join, Pak. kenapa? Semua pakai, Pak, karena join. Kalau nggak pakai, nggak join, Pak. Iya, itu. Nah, jadi sekarang tuh internet udah kayak kita ketergantungan banget gitu terhadap internet. Semua bisa diakses dengan mudah, semua dapat
kita dapatkan informasinya dengan mudah gitu karena adanya internet. Dan jarang sekali dan saya juga sekarang ini belum nemu sih orang yang memang lepas ya dari internet gitu. Kalaupun ada biasanya dalam waktu yang cukup pendek, nggak yang seharian benar-benar lepas gitu. Bahkan sekarang juga ya kayak gini kan, kuliah pun eh, online dan pakai jaringan gitu. Jadi bayangin kalau misalkan ada gangguan nih dari sisi network gitu, mungkin akan berpengaruh, dampaknya cukup besar ya. Bukan bukan hanya kita, mungkin dari sisi bisnis juga akan terganggu banget gitu. Aktivitas sosial pun ya pastinya terganggu karena udah hal yang pokok lah yang harus dimiliki ya terkait jaringan itu. Nah, di sini dibilang kalau misalkan kehilangan konektivitas bisa berdampak pada bisnis. Ya, bayangkan kalau misalkan perusahaan yang ketergantungan terhadap teknologi kayak Shopee, kemudian Tokped, mereka kan taruh semua data mungkin di cloud gitu. Kalau misalkan nggak ada konektivitas ya nggak usah lama-lama lah. Mungkin uh, 3 jam, 4 jam itu ya pasti dampaknya gede banget ya yang seharusnya mereka punya omset selama 3 jam itu ternyata down, nggak ada jaringan ya banyak kerugian yang mereka dapatkan gitu dan akhirnya ya semua karyawannya juga akan berdampak gitu. Tuh. Di awal September 2013, kerusuhan di Sudan mencapai titik puncak dipicu penghapusan subsidi BBM. Karena kerusuhan tersebut, pemerintah memutus internet untuk mengendalikan kerusuhan. Jadi karena emang ketergantungan, semua orang itu udah mulai ketergantungan terhadap internet. Jadi ketika ada kerusuhan, pemerintah cara untuk mengendalikan kerusuhan itu ya dengan memutuskan internet. Nah, kenapa kok memutuskan internet? Ya, salah satunya adalah memutuskan informasi gitu. Kemudian karena ketergantungan orang juga eh, berdampak ya terhadap kegiatan sosialnya. Nah, dengan cara itu pemerintah mengendalikan kerusuhan di tahun 2013. Kemudian pemutusan dilakukan dengan cara menghapus tabel routing. Hal tersebut berdampak kepada beberapa aspek seperti kegiatan dan bisnis. Kegiatan di sini maksudnya kegiatan sosial ya. Selain bisnis juga kegiatan sosial juga terganggu karena adanya uh, pemutusan internet tersebut. Nah, kemudian ada data nih ya dari kata data.co.id terkait pengguna internet gitu. Nah, kalau dilihat uh, dari 2018 selalu pengguna internet itu naik gitu dan naiknya cukup signifikan. Dan ini juga dalam juta ya. Berarti kalau misalkan di 2019 sekitar 150 juta pengguna, bayangin aja kalau misalkan 150 pengguna itu yang sudah ketergantungan tiba-tiba internetnya masalah, jaringannya masalah. Ya, pastinya dampaknya cukup besar ya. Dari sekian banyak pengguna internet, apa dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi pemutusan internet? Ya banyak ya, nggak hanya bisnis sosial gitu. Semuanya bisa berdampak. Bahkan kalau jangkanya panjang ya kita balik lagi tuh ke zaman yang dulu. Mungkin eh, tayangan televisi pun ya jadi kembali lagi gitu. Sekarang kan mulai mulai berkurang eh, peminatnya gitu dan akhirnya pada lari ke digital, ke YouTube dan mungkin banyak orang juga yang lihat lebih banyak ke sosial media daripada ke televisi gitu. Tuh. Nah, makanya kenapa uh, kita harus ngejaga network gitu ya. Kita harus protect network itu sendiri ya. Karena tadi
penggunanya udah cukup banyak, kemudian ketergantungan, ya makanya kita dampaknya juga besar. Nah, makanya eh, protecting network ini cukup eh, apa namanya cukup penting ya untuk kita bahas. Dan kalau kita memang jadi seorang IT network, ya inilah tugas kita gitu untuk menjaga supaya pengguna tetap dapat mengakses dengan baik gitu internetnya. Oke. Salah satu melindungi jaringan dan sumber daya jaringan dari berbagai ancaman adalah memberikan desain jaringan yang lebih aman dan tahan terhadap ancaman. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Nah, eh, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan ya kalau misalkan kita mau bicara protecting network. Sebenarnya ada banyak, cuma kita nggak melebar kemana-mana. Untuk malam ini kita akan bahas terkait protecting network dan cara-caranya itu bisa menerapkan, yaitu desain network yang baik ya. Kemudian kita bisa menerapkan firewall, dan kemudian cara lainnya adalah kita menerapkan sistem IDS. Nah, nanti kita coba bahas satu persatu bagaimana eh, cara agar kita dapat memprotek network kita sendiri gitu. Oke, kita bahas yang pertama yaitu terkait network design security. Oh, oke. Nah, kenapa kok kita harus bicaranya desain ya? Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan kita analogikan sebagai rumah gitu. Kalau rumah pondasinya sendiri itu atau desainnya rancangannya nggak bagus, bisa jadi rumah itu nggak akan bertahan lama. Rumah itu nggak akan eh, kuat gitu, nggak akan tahan lama. Mungkin kena angin pun bisa aja rubuh gitu. Kalau misalkan pondasinya nggak benar, kemudian desain awalnya pun nggak bagus gitu, pasti ke atasnya nggak akan benar juga. Sama seperti network, kalau misalkan kita punya desain yang nggak baik, desain yang buruk, pastinya network itu akan cepat atau akan mudah untuk diganggu ataupun diserang gitu. Nah, network security design ada beberapa cara kita bisa lakukan, yaitu segmentasi dan redundansi. Jadi kalau bicara segmentasi, sebenarnya pada jaringan network itu kita bisa eh, memisahkan ya dengan segmen-segmen tertentu. Sehingga kalau misalkan terjadi masalah di salah satu segmen tidak mengganggu segmen yang lain. Desain jaringan yang baik akan memberikan keamanan yang baik juga. Dengan jaringan yang tertata, maka akan melindungi dari serangan apapun. Segmentasi jaringan juga membantu dalam melindungi jaringan. Dengan segmentasi, jaringan dapat diperkecil dan diatur segmen mana yang boleh mengakses dan segmen mana yang tidak boleh mengakses. Nah, eh, kita berbicara desain, ya kita bisa menerapkan segmentasi. Jadi segmentasi ini kalau misalkan kita nggak memberikan atau kita nggak buat segmentasi nih di suatu jaringan gitu. Misalkan katakanlah ada sekitar 10 user, 10 komputer gitu. Dalam eh, satu ruangan office ada 10 komputer di situ. Kemudian ada ruangan office lain sekitar 15 komputer. Nah, itu kalau misalkan nggak disegmentasi, ternyata ada masalah di salah satu ruangan, maka ruangan lain pun akan berdampak yang sama. Kenapa? Mereka tidak dipisahkan secara segmen. Gitu. Nah, dengan cara segmentasi, kita bisa memperkecil dan mengatur mana yang boleh mengakses dan segmen mana yang tidak boleh mengakses. Ya, contohnya kalau misalkan ada dua ruangan yang memang terkoneksi ke salah satu ruang server. Nah,
kita bisa bedakan mana yang bisa mengakses ke ruang server dan mana yang tidak bisa mengakses gitu. Nah, seandainya ada masalah di salah satu uh, user yang ada di segmen ruangan ini, ya otomatis dia nggak akan bermasalah pada segmen yang lainnya gitu. Yang lainnya tetap bisa akses dan uh, dari segmen ini pun uh, dia nggak akan mempengaruhi segmen lainnya. Dan segmen itu bisa diatur dan diperkecil sehingga memperkecil dari masalah tersebut. Jaringan yang mengkonfigurasi dengan tepat maka akan meningkatkan kinerja dari jaringan dengan cara mengalihkan subnet tertentu ke jaringan yang benar-benar membutuhkan saja. Segmentasi jaringan juga dapat mencegah lalu lintas jaringan yang tidak sah atau mencegah akses yang tidak sah. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan ada bisa aja satu ruangan ini dibuat dua segmen ataupun bahkan satu ruangan masing-masing satu ruangan bisa dibuat segmen gitu. Segmentasi sehingga kalau misalkan ada malware pun masuk ke salah satu komputer ini ya nggak akan ngeganggu juga gitu. Karena memang jaringannya tersegmentasi. Gitu. Itu salah satu cara untuk melindungi. Oke. Kemudian ada juga redundancy. Kita coba lihat. Jadi redundancy terbukti dapat membantu menangani jaringan dengan resiko serangan ataupun kerusakan. Redundansi jaringan ini dapat membantu jaringan tetap tersedia. Redundansi disiapkan jika terjadi kegagalan perangkat penyerangan hingga perangkat tidak bisa digunakan. Kejadian tersebut bisa ditangani dengan beralih ke perangkat lain sampai menemukan solusi yang jangka panjang. Jadi redundansi ini ada yang tahu artinya redundansi? Halo, suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Oke, ada yang tahu definisinya redundansi? Mas Fikri? Kalau nggak salah bahasa yang lebih kebutuhan, bukan ya Pak? Gimana? Itu loh Pak. Penggunaan bahasa yang lebih kebutuhan. Jadi kayak lebih-lebih gitu loh. Oke. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Googling ya Mas? Iya Pak. Nggak apa-apa, Bos. Seenggaknya mau jawab lah ya. Ah, ya, sebenarnya kalau di network redundancy itu bisa dibilang singkatnya adalah di double-double gitu. Jadi ah, ada ada multiple perangkat atau bisa dibilang redundant. Redundant itu jadi misalkan satu router yang seharusnya satu router kita bikin dua router. Yang harusnya satu node dibuat dua node, tiga node, empat node gitu. Jadi ada perulangan. Nah, fungsinya buat apa sih? Berarti terus beroperasi gitu ya Pak. Ya gimana? Berarti terus beroperasi terus gitu ya Pak. Iya, jadi kalau misalkan redundansi, kalau misalkan gini, kalau misalkan kita punya satu network atau ya satu network seperti ini walaupun dibuat 4 segmen gitu, kalau misalkan ada masalah di salah satu router ini, ya udah semuanya
mati juga gitu. Internet masuk dari sini, kemudian ternyata masalah routernya, ya semua ini juga akan masalah gitu. Nah, makanya ada yang namanya redundansi. Redundansi ini bisa membantu menangani jaringan resiko serangan ataupun kerusakan. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di sini, karena dia ada redundansi satu lagi. Nah, internet itu bisa, kalaupun emang ada yang masalah satu, masih ada dua lagi gitu. Nanti kita lihat contohnya kalau penerapannya di network. Jadi bisa membantu selain jadi kita kalau berbicara terkait network gitu, kita harus berbicara juga terkait perangkatnya. Nah, jadi harus memikirkan bagaimana kalau misalkan ada kerusakan dari sisi perangkat. Redundansi jaringan dapat membantu jaringan tetap tersedia. Ya karena dibuat redundan. Jadi dibuat ada beberapa perangkat. Jadi kalau misalkan terjadi masalah, bisa dialihkan ke perangkat lain sampai menemukan solusi jangka panjang. Nah, ini ya redundansi. Mungkin seharusnya 4 komputer ini hanya terhubung satu switch, dan 4 komputer ini yang terhubung di satu switch itu terhubung lagi dengan satu router. Nah, ketika ada masalah di router ini, otomatis kan ya semuanya 4-4-nya terganggu. Tapi dengan adanya ada redundan, kalaupun di sini masalah, masih ada router yang satunya. Jadi sambil berjalan, trafficnya diarahkan, yang harusnya ke sini, dia bisa diarahkan ke sini. Sama seperti yang switch ini juga gitu. Bisa diarahkan ke sini semua. Sampai menemukan solusinya, entah itu perbaikan, entah itu mencari masalahnya ada di mana kok sampai terjadi masalah di router tersebut. Gitu. Jadi itu ya. Jadi selain menghindari resiko dari jaringan itu sendiri, itu juga bisa menghindari dampak resiko dari kerusakan perangkat itu. Tuh. Oke. Berikutnya kita bahas terkait firewall. Tadi ada bisa kita cegah dari perangkatnya itu sendiri gitu. Kemudian ada juga firewall. Firewall adalah mekanisme untuk mempertahankan kontrol atas lalu lintas yang mengalir masuk dan keluar dari jaringan. Firewall akan memblokir secara otomatis apabila ada seseorang yang ingin mencoba akses data pribadi. Nah, firewall kalau yang di Indonesia ini tembok api ya. Nah, kenapa kok bisa disebut firewall banyak? Karena dia akan memfilter data keluar masuk jaringan tersebut dan akan menjadi tembok pembatas kalau misalkan ada hal yang mencurigakan, dan akhirnya dia akan memblok gitu. Banyak firewall yang digunakan saat ini didasarkan pada konsep pemeriksaan paket yang masuk melalui jaringan. Pemeriksaan ini menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh masuk pada jaringan. Protokol apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Misalkan web dan email diperbolehkan, selain itu tidak diizinkan. Jadi firewall itu sebenarnya bisa kita set ya. Protokol apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Jadi kita bisa bikin rule-nya. Kemudian kita juga bisa atur IP mana yang boleh, port mana yang boleh, dan port mana yang tidak diizinkan untuk diakses. Tuh. Ya, jadi dari internet biasanya ada setup firewall di sini. Nah, nanti
kita coba lihat gimana sih firewall, setup firewall gitu, supaya lebih paham juga. Jadi ketika firewall di sini tuh tugasnya adalah memeriksa paket yang masuk ataupun yang keluar gitu. Jadi dia akan memeriksa paket-paket data yang masuk dan keluar. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan role, dia otomatis akan diblok. Sama mungkin pembahasan kita sebelumnya terkait ACL ya, Access Control List. Nah, di situ sebenarnya nggak jauh beda dengan firewall. Jadi dia akan memfilter dan akan mencocokkan dengan rule yang ada. Dan kalau misalkan nggak cocok dengan rule-nya ya otomatis diblok. Nah, itu fungsinya firewall. Jadi kalau misalkan ada orang yang dengan IP yang mencurigakan, bisa saja diblok. Dan kita juga bisa setting sendiri apa aja sih yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, jenis-jenis firewall ada packet filtering atau stateless firewall, dan ada juga yang stateful firewall. Oke, kita bahas satu-satu. Packet filtering atau stateless firewall merupakan jenis firewall pertama yang paling dasar dan paling lama. Tugasnya memeriksa IP tujuan, port number, tipe paket data pada router dan switch, kemudian diteruskan pada alamat tujuan. Jika proses yang masalah, maka paket data yang akan dikirimkan ditolak. Paket filtering menggunakan ACL untuk filter paketnya. Jadi ACL ini access control di sini termasuk dari stateless firewall. Jadi kita tulis rule-nya seperti apa dan apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, maka sistem akan menjalankan rule tersebut. Jadi kalau misalkan tidak boleh ya akan diblok. Tuh. Itu untuk yang stateless. Nah, oke, ini ya. Jadi contohnya di sini ada external network, sini ada internal network. Nah, disinilah fungsi dari firewall itu sendiri, gitu. Nah, ketika dari external network, dia akan mengirimkan paket data. Paket data ini ada IP, ada kemudian protokolnya, kemudian datanya. Nah, dia akan mengecek source ataupun destination IP-nya. Jadi, IP address tujuan maupun IP address sumbernya. Kemudian akan mengecek layer di atasnya. Kemudian akan cek juga port number-nya. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, data ini akan diblok dan tidak akan diteruskan ke internal network. Tuh. Itu paket filtering. Cuma permasalahannya adalah gini. Kalau misalkan paket filtering kan didasarkan atas rule yang telah kita buat. Nah, permasalahannya adalah gini. Ketika ada data masuk dari external network ke internal network, itu dihitungnya adalah sebagai satu request dan satu respon gitu. Begitupun sebaliknya dari internal network ke external network sebagai apa namanya, satu respon, sebagai respon itu dihitung satu data juga gitu. Dan yang ada di paket filtering ini atau stateless firewall ini, rule-nya harus kita definisikan. Tuh. Jadi port apa yang boleh dan port apa yang tidak boleh. Sedangkan kalau misalkan dari source-nya biasanya portnya itu port yang random, tergantung dari OS-nya. Sedangkan kalau misalkan tujuan itu portnya port yang familiar ya, kayak misalkan
HTTPS portnya di 443 gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita pakai stateless firewall, kita harus definisi ini satu-satu. Port 443 boleh, kemudian port dari sekian sampai sekian boleh diakses, boleh tidak gitu. Nah, sedangkan di sini pun random si portnya gitu. Nah, kemudian kita juga harus definisi ini protokolnya apa, kemudian yang boleh IP berapa sampai berapa. Nah, itu yang agak masalah. Bayangin aja satu request aja udah 2 data yang harus kita filter dan kita bikin rule-nya gitu. Gimana kalau misalkan 1 menit berapa request? Nah, itu cukup ngerepotin ya. Makanya ini di sini dibilang jenis firewall pertama yang paling dasar dan paling lama. Karena apa? Awal-awal ya mungkin data nggak terlalu banyak ya masuk, makanya masih bisa dipakai. Tapi kalau udah banyak ya agak repot juga kalau kita pakai uh, stateless firewall ini. Itu terkait stateless firewall. Kemudian ada juga stateful packet inspection atau stateful firewall. Firewall yang mempunyai kemampuan menganalisa dan mengatur paket-paket berdasarkan state-state dari koneksinya. Firewall dengan kemampuan SPI ini diprogram untuk memisahkan paket-paket data yang legal dengan paket data yang ilegal. Nah, SPI ini juga bisa mengatasi IP spoofing yang merupakan teknik penyerangan suatu host dengan IP asal bohong-bohongan. Nah, itu. Jadi, beda dengan yang stateless. Stateless itu dia ya udah uh, harus dia akan bekerja sesuai rule yang ada. Tapi kalau misalkan stateful, dia bisa menganalisa paket-paket yang melintas. Jadi bisa ambil keputusan bagaimana mana yang harus diblok, mana yang tidak diblok. Tuh. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan coba sorry. Nah, ini ya. Ini sebenarnya dari sisi aplikasi ya. Jadi dari sisi aplikasi ada firewallnya sendiri. Jadi kita bisa bikin rule-nya ya. Misalkan untuk akses HTTP atau HTTPS. Nah, ini kita tulis namanya, kemudian protokolnya ada TCP ataupun UDP, biasanya TCP ya untuk HTTP atau HTTPS. Kemudian kita bisa buat rule-nya nih. IP berapa yang di-allow dan port berapa yang di-allow gitu. Jadi kita bisa atur misalkan database, misalkan database, kemudian protokolnya TCP dan misalkan kita hanya IP kantor yang bisa mengakses database, kita masukkan saja IP-nya berapa, /berapa, kemudian portnya 3306 gitu. Jadi nanti yang bisa mengakses database kantor hanya IP kantor. Tuh, kalau misalkan di luar IP kantor ya otomatis diblok gitu sama si firewall ini. Tuh. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa yang di open ya, kayak HTTP juga masih di open 80. Nah, HTTPS ini port 443 gitu, jalan di port 443. Nah, IP-nya yang di low berapa? Semua IP di low gitu. Nah, itu contohnya. Nah, ini POP3 ini untuk email gitu. Kemudian DNS juga di low. Nah, ini beberapa ya, FTP, SMTP.
Nah, itu di allow untuk semua aplikasi. Jadi kita bisa bikin rule-nya. Kalau misalkan kita hapus yang 443, maka semua website yang menggunakan HTTPS tidak bisa diakses. Makanya ini salah satu cara untuk mengamankan sistem kita ya. Itu tadi terkait firewall. Kita lanjut lagi. Selanjutnya kita juga bisa protect network kita dengan proxy. Server ini memberikan keamanan dan performa untuk aplikasi tertentu seperti email dan web browser. Proxy server dapat berfungsi menyaring lalu lintas untuk serangan atau konten yang tidak diinginkan seperti malware. Hampir sama cara kerjanya dia seperti proxy juga gitu. Proxy server juga memungkinkan untuk melakukan log traffic. Selain itu dapat melakukan filtering dan logging, proxy juga berfungsi sebagai caching. Jadi selain sebagai pengatur traffic, proxy juga bisa digunakan sebagai caching, menyimpan data. Jadi bisa meningkatkan performa dari aplikasi kita juga. Nah, seperti di komputer pengguna, di sini ada proxy server, dia akan cache datanya gitu. Dan data dari luar akan coba cache dan akan diteruskan ke komputer pengguna. Selagi tidak ada perubahan, maka komputer pengguna akan mengambil cache dari proxy. Nah, otomatis satu selain menjaga supaya tidak ada konten yang negatif, dia juga bisa mempercepat dari kinerja sistem kita gitu. Karena nggak perlu koneksi lagi ke internet, dia cukup ambil data dari cache-nya gitu. Tapi nggak semua bisa dilakukan cache ya, karena ada beberapa yang memang harus benar-benar diambil real time. Tapi ada beberapa juga data yang mungkin dalam jangka waktu 1 jam itu tidak akan berubah. Lebih baik menggunakan cache. Nah, tadi kita udah bicara terkait protect network ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan menggunakan firewall. Nah, firewall tadi juga bisa mengeblok lalu lintas yang memang dicurigai. Nah, tapi terkadang gini, kemarin sempat ada masalah problem yang saya alami ya. Jadi saya coba integrasi dengan pihak ketiga. Kebetulan kita pakai firewall dari Cloudflare. Nah, dari Cloudflare ini ada CDN-nya juga gitu. Nah, mereka kan sebuah perusahaan ataupun vendor payment gateway. Yang anehnya IP mereka keblok sama Cloudflare kita. Itu padahal seharusnya kan itu traffic data yang nggak mencurigakan dan nggak aneh-aneh, tapi keblok juga gitu. Dan akhirnya supaya tetap berjalan ya kita mau nggak mau kita buat rule untuk allow IP-nya mereka atau di whitelist. Nah, jadi bisa ngebantu, tapi kadang ada juga yang loh ini kan harusnya rule-nya berjalan dengan baik, tapi kok nggak malah diblok gitu. Nah, itu bisa saja terjadi ya kayak saya kemarin gitu. Nah, itu terkait firewall. Kemudian kita juga perlu menerapkan detection system. Nah, salah satu detection system yang ada di jaringan itu ada IDS ya. IDS, Intrusion Detection System. Jadi deteksi terhadap gangguan atau intrusi.
adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator jika menemukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan berhubungan dengan traffic jaringan. IDS juga merespon terhadap traffic yang tidak normal, anomali, melalui aksi pemblokiran seseorang user atau alamat IP. Jadi IDS ini sebenarnya alert ataupun monitoring. Ya kita harus monitoring sih, karena dari IDS ini outputnya adalah warning atau alert kalau dia menemukan traffic yang mencurigakan. Jadi tetap harus ada tindakan dari kita, tapi setidaknya dia membantu memonitoring jika ada tindakan tertentu. Nah, sebenarnya bagus juga kalau misalkan kita menerapkan firewall dan kita juga pasang IDS gitu. Tapi kita juga perlu memonitoring terus ya, karena nggak selamanya atau bisa saja data itu lewat nih dari IDS gitu. Ada beberapa jenis IDS, diantaranya host based intrusion atau HIDS, application protocol based intrusion detection system APDS, kemudian ada network based atau NIDS. Kali ini kita fokus pada NIDS. Jadi tadi kita firewall, sebenarnya firewall pun ada yang di sisi network, ada juga yang di sisi aplikasi ya, tadi firewall dari Cloudflare, kemudian ada juga dari network juga ya, contohnya kayak ACL itu tadi gitu. Kemudian dari IDS itu ada yang dari host, dari komputer hostnya atau dari networknya. Nah, kita akan coba fokus ke network. IDS jenis ini ditempatkan sebuah tempat titik yang strategis, sebuah titik di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pengawasan terhadap traffic yang menuju dan berasal dari semua device dalam jaringan. Nah, jadi dia seperti sensor ya, sensor yang mendeteksi traffic yang mencurigakan. Menempatkan NIDS atau Network Intrusion Detection System di belakang perangkat pemfilteran lain seperti firewall dapat membantu menghilangkan beberapa lalu lintas yang jelas-jelas palsu untuk mengurangi lalu lintas yang perlu diperiksa. Karena NIDS perlu memeriksa sejumlah besar lalu lintas di jaringan biasa, mereka umumnya hanya dapat melakukan pemeriksaan yang relatif sepintas untuk menentukan apakah situasi di jaringan normal atau tidak. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita pasang IDS ya, di depannya juga pasang pemfilteran lain gitu. Jadi difilter dulu, karena NIDS pun sebenarnya hanya ngasih warning atau alert aja gitu. Jadi kalau misalkan di depannya udah difilter, ya setidaknya bisa menghilangkan beberapa lalu lintas yang jelas palsu. Karena itu NIDS mungkin melewatkan beberapa jenis serangan, terutama yang secara khusus dibuat melewati inspeksi tersebut gitu. Paket crafting attack melibatkan paket traffic yang dirancang sangat khusus membawa serangan kode berbahaya, tapi dirancang untuk menghindari NIDS. Nah, jadi paket crafting ini bisa ngelewatin dari IDS, firewall, dan perangkat lainnya. Jadi ya lebih baik kalau kita bisa kasih double secure di sisi network kita, ya itu lebih baik gitu. Menggabungkan fungsi-fungsi seperti firewall dan IDS menjadi satu kemampuan yang berkorelasi, memulai pertahanan dalam organisasi program keamanan mendalam yang bergantung pada hari ini. Ya, jadi dari internet ke router. Nah, di sini biasanya ditempatkan NIDS. Nah, NIDS ini dia akan ngambil
datanya dari database-nya gitu. Jadi dia mencocokkan beberapa traffic. Nah, kalau trafficnya cocok, dia akan menginformasikan kepada admin. Nah, adminnya yang akan mengecek lagi ke database gitu. Jadi dia sebenarnya ada yang base-nya anomali, ada yang base-nya terhadap signature. Nah, signature ini bisa dibilang database-nya dari IDS itu. Tuh. Ini ya contohnya dia pakai Snort. Nah, jadi dia di sini ini salah satu contoh alert yang dimunculkan dari IDS. Nah, sini jadi dari beberapa traffic di sini ditemukan ada denial of service ya dari IP 192.168.126. Gitu. Jadi dia sebenarnya hanya ngecek aja gitu. Dia cuma ada dan ngasih alert ke kita. Dan ujung-ujungnya kita yang harus kasih tindakan dari warning yang udah dikasih. Nah, IDS sendiri ada tadi ya, ada dua. Ada yang signature based detection dan anomaly based detection. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin nanti kita coba lihat juga ya gitu. Contoh-contohnya. Cara kerjanya hampir mirip dengan antivirus. Mereka memaintenance database signature. Jadi database signature ini tuh sebenarnya data-data kumpulan data-data traffic yang mencurigakan disimpan di database sebagai signature yang mungkin menandakan jenis serangan dan membandingkan lalu lintasnya. Lalu lintas jaringan diperiksa terhadap pola serangan yang telah dikonfigurasikan dan ditentukan sebelumnya yang dikenal sebagai signature. Banyak serangan saat ini memiliki signature yang berbeda. Nah, jadi dalam praktek keamanan yang baik, koleksi signature ini harus terus diperbarui untuk mengurangi ancaman yang muncul. Jadi, ancaman selalu berubah-ubah dan pada akhirnya ya kita harus memperbarui ya data di database tersebut gitu. Supaya ketika ada serangan, si DAS ini bisa deteksi dengan baik. Secara umum metode ini bekerja dengan baik kecuali ketika kita menghadapi serangan yang baru atau telah dibuat secara khusus agar tidak cocok dengan tanda tangan serangan yang ada. Nah, karena dia signature based sebenarnya banyak dia udah bisa deteksi serangan apa yang berbahaya berdasarkan database signature-nya dia. Cuma permasalahannya adalah ketika ada serangan baru yang dia sendiri tidak menyimpan datanya, ya otomatis akan terjadi masalah ya, ya nggak kebaca lagi sama dia gitu, nggak kedeteksi juga gitu. Makanya di sini disebut kelemahannya hanya mengandalkan database mereka. Ketika ada serangan baru, nggak terdeteksi juga, dan itu dianggapnya normal. Yang kedua adalah anomaly based IDS. Sistem akan melakukan identifikasi apa yang dimaksud dengan jaringan normal. Dalam jaringan tersebut beberapa banyak bandwidth yang biasanya dilakukan di jaringan tersebut, protokol apa yang digunakan, port, dan alat apa yang biasa saling berhubungan satu sama lain di dalam jaringan tersebut, dan memberi peringatan ketika dideteksi ada yang tidak normal. Jadi dia mengidentifikasi jaringan normal dalam jaringan tersebut. Nah, kalau misalkan ada traffic yang tidak normal, ya otomatis dia akan
memberikan warning terhadap administrator. Jadi beda dengan signature. Kalau signature dia ada traffic yang mencurigakan, dia akan simpan ke database dan nanti akan dicocokkan lagi kalau misalkan ada traffic yang mencurigakan. Nah, kalau anomaly base sebenarnya dia akan mencocokkan dengan traffic yang normal. Kalau misalkan dari sisi bandwidth ataupun dari port yang digunakan ataupun protokol yang digunakan itu ada yang tidak normal, ya dia akan dianggap traffic yang mencurigakan dan akhirnya akan diberikan warning terhadap administrator. Nah, itu. IDS jenis ini akan mengawasi traffic dalam jaringan dan melakukan perbandingan traffic yang terjadi dengan rata-rata traffic. Jadi dibandingin antara traffic yang jalan dengan traffic yang rata-rata traffic yang ada ya, yang stabil gitu. Jadi sini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas. Nih, ini perbedaannya ya. Jadi sebelah kiri itu signature, sedangkan sebelah kanan anomali. Nah, dari data traffic yang ada, kalau di signature itu dia akan membandingkan dengan security rule yang ada atau bisa disebut signature-nya. Nah, ketika ada yang berbeda, dia akan mengirimkan warning nih ke kita. Nah, beda dengan anomali, dia akan membandingkan traffic rata-rata normalnya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada yang nggak normal atau dianggap anomali, ya dia akan memberikan warning. Ini ada IDS. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi pada dasarnya ya dia kalau misalkan ada traffic yang memang tidak sesuai, ya dia akan memberikan warning. Warningnya seperti ini. Nah, itu perbedaan dari anomali dan signature. Kelebihan IDS. IDS jenis ini akan mengawasi traffic dalam jaringan dan melakukan perbandingan traffic yang terjadi dengan rata-rata traffic. Oh, ini yang IDS-nya ya. Nah, ini IDS dari si anomali. Nah, kekurangannya lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. Kenapa kok lebih bereaksi pada serangan? Karena dia hanya memberikan ketika ada serangan attacker gitu, dari attacker, ya dia akan memberikan warning aja dan tidak melakukan pencegahan. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis tentang terhadap serangan yang rendah dan lambat. Tidak dapat menangani traffic jaringan yang terenkripsi. Jadi kalau trafficnya ternyata dienkripsi, ya dia nggak akan bisa gitu. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Jadi kayak tadi signature maupun anomali, pada dasarnya kan mereka membaca traffic yang sudah ada. Nah, trafficnya normal atau tidak, trafficnya ada atau tidak di database-nya. Nah, kalau misalkan ada, ya dia akan memberikan warning gitu. Nah, IDS tidak turut dalam kebijakan keamanan yang efektif karena dia harus di-set terlebih dahulu. Tapi setidaknya IDS ini bisa membantu kita untuk memonitoring kalau misalkan ada traffic yang tidak sah
Nah, kita bisa melakukan tindakan untuk menjaga network kita. Itu terkait protecting network. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu protecting network traffic ya. Tadi dari sisi network kita bisa coba dengan firewall, terus kita juga bisa pasang detection system. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait protecting network traffic. Nah, kira-kira nih ya, kalau misalkan di traffic network kita ternyata ada pencegatan data dan kita intercept, yang ada data kita akan bisa dilihat ya oleh orang lain. Tuh, data kita juga bisa dicek sama orang lain, dan bahkan ya data kita bocor ya bisa jadi banyak dampaknya ya kalau misalkan itu terjadi gitu. Nah, contohnya kayak gini, kalau misalkan regular connectionnya harusnya kan dari browser langsung ke website gitu. Jadi secara normalnya adalah browser ke website. Kalau misalkan ada intercept, ada attacker atau interceptor yang baca nih data kita seperti apa pada saat pengiriman data dari browser ke website. Ya pastinya kalau misalkan data kita udah bocor seperti ini, ya otomatis banyak kerugian ya. Coba bayangkan aja kalian lagi coba transaksi, ternyata password ataupun data itu bisa dilihat oleh orang lain. Pasti kan dia bisa melakukan apapun dengan data tersebut gitu. Oke. Ini ya impact-nya. Ketika kita login dalam suatu jaringan, maka kita dapat melakukan scanning data pada jaringan tersebut. Jika kita mengakses sebuah aplikasi melalui protokol yang tidak aman, maka data yang dikirimkan akan terekspos. Bahaya mengintai pada jaringan publik seperti wireless. Nah, kalau kita login dalam suatu jaringan, ya misalkan biasanya kan kita males nih ngerjain tugas di rumah gitu, karena satu lain hal akhirnya keluar coba ke publik ya, publik mungkin di kafe atau di tempat umum yang menyediakan wireless gitu. Kita login ke jaringan tersebut. Nah, sebenarnya banyak bahaya yang mengintai gitu kalau kita menggunakan jaringan dari wireless tersebut. Apalagi kalau kita menggunakan protokol yang tidak aman. Kemudian gimana sih caranya untuk menjaga traffic tadi, apalagi kalau misalkan kita ada di public area, di mana semua orang pakai juga jaringan itu. Nah, kita bisa coba pakai VPN ya, Virtual Private Network. Dapat memberikan solusi pengiriman data melalui unsecure network. Koneksi VPN dapat dianalogikan sebuah terowongan. VPN juga memungkinkan seseorang terkoneksi ke jaringan internal kantor yang tidak dapat diakses internet. Ini dapat melindungi jaringan internal kantor. Nah, jadi yaitu VPN itu bisa dianalogikan sebagai terowongan. Jadi hanya kalian yang bisa terkoneksi menggunakan VPN tersebut. Misal di suatu perusahaan gitu ya, untuk menjaga supaya networknya tidak masuk dari eksternal, dia akhirnya nge-private network mereka. Dan kita pun kalau lagi di luar malah jadi susah gitu buat koneksi kantor. Padahal kan sebenarnya itu dilakukan agar aman, tidak ada
orang eksternal yang bisa masuk ke jaringan tersebut, tapi malah jadi bikin kita juga nggak bisa masuk. Nah, makanya bisa dibuat pakai virtual private network. Ini kita bisa tetap koneksi ke kantor walaupun kita pakai jaringan di luar. Kemudian kita juga harus pertimbangin terkait wireless network security. Seharusnya sih sekarang udah semuanya teknologinya sudah terenkripsi ya. Seperti wireless yang 802.11 ini, itu rata-rata kita pakai wireless jenis ini ya, yang udah menggunakan enkripsi WP, WPA, dan WPA2 versi 2 ini. Biasanya wireless publik pun udah pakai yang ini sih gitu. Jadi tadi kita bisa coba pakai VPN, kemudian kita juga bisa pastikan bahwa WiFi yang kita buat, wireless yang kita gunakan itu menggunakan enkripsi. Kemudian kita juga harus pastikan nih traffic kita ataupun data yang akan kita kirim tuh harus melalui protokol yang secure. Jadi menjaga data pada traffic network juga dapat dilakukan dengan menggunakan protokol yang secure. Yaitu kan ada beberapa protokol nih kayak FTP, Telnet, HTTP. Nah, sebisa mungkin coba jangan digunakan lagi gitu. Ini. Kalau misalkan FTP ini biasanya untuk protokol untuk transfer file. Nah, gunakanlah protokol yang lebih aman. Nah, gunakan SFTP. Kemudian Telnet. Telnet kita bisa pakai yang lebih secure yaitu SSH, dan HTTP kita bisa gunakan yang HTTPS. Nah, kenapa sih kok jangan pakai nih HTTP? Kenapa kok pakainya HTTPS? Nanti kita coba, kalau waktunya cukup, nanti kita coba cek ya kenapa kok kita harus pakai secure protokol nih. Karena bisa jadi data kita terekspos kalau misalkan kita pakai data-data ini. Gitu. Kita pakai protokol ini, makanya pakai protokol-protokol yang secure. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk membantu kita menjaga agar traffic data yang kita kirimkan itu tetap aman dan nggak terekspos di luar. Bayangin aja masuk ke situs yang berhubungan dengan finance gitu, punya saldo, ternyata kita pakai protokol-protokol yang nggak secure, akhirnya ya udah data kita bisa aja terekspos. Contohnya login ya, login data itu bisa aja terekspos kalau kita pakai protokol yang nggak aman. Nah, ini beberapa network security tools kita akan coba nanti. Jadi ada Nmap, ini port scanner, sebenarnya network scanner sih, network mapping Nmap. Nah, WireSat ini paket sniffer, jadi kita bisa lihat data-data atau paket-paket yang bertebaran nih di satu jaringan kita. Kemudian ada juga Nessus untuk vulnerability scanner. Tadinya saya mau coba tampilin Nmap ya di Kali Linux, tapi ternyata tadi siang saya coba untuk jalankan Kali Linux saya di VirtualBox, jadi crash gitu. Dan tadi siang coba download, ternyata filenya lumayan gede gitu, sekitar 2,7 GB, akhirnya ya sampai sore nggak selesai. Tapi nanti kita coba cek sih. Nah, ini Nmap ya, contoh Nmap. Jadi dia bisa nge-scan nih, jadi namanya juga network mapping. Jadi dia bisa nge-scan port apa aja yang ada, kemudian OS-nya juga apa gitu dari target kita. Jadi tinggal ketikkan perintah aja, kalau di Kali Linux itu nmap kemudian targetnya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kalau dia
diketik nmap, kemudian target akan tampil secara defaultnya ada portnya yang open. Nah, kalau misalkan yang ceroboh gitu, orang yang ceroboh kadang 3306 itu portnya open statusnya. Nah, itu yang bahaya ya. Teman saya sempat kena. Tuh. Jadi karena dia di open port database-nya, akhirnya datanya jadi terenkripsi gitu. Ada orang yang emang coba enkripsi database-nya dan akhirnya kalau mau di-decrypt harus bayar pakai Bitcoin sekitar, kalau dirupiahin sekitar 40 jutaan. Nah, itu cukup bahaya ya. Makanya harus benar-benar hati-hati kalau kita mau open port. Jangan sampai port yang berbahaya sampai ke open. Kayak tadi database. Makanya jarang banget orang yang open. Bahkan ya nggak ada ya. Orang ceroboh aja yang open port. Kecuali port database itu dia di open untuk IP tertentu. Nah, ini ya contohnya. Jadi di Linux ini nih yang di open itu port 80 untuk HTTP, kemudian ada yang 443 itu HTTPS. Nah, ini yang 8080 itu proxy. Dan 8443 ini HTTPS alternatifnya. Seperti itu. Ini contohnya nmap, jadi cukup kita perintahin. Kemudian ada beberapa option yang bisa dikirimkan bersamaan dengan nmap gitu. Kayak misalkan contohnya nmap minv itu bisa menambahkan informasi yang lebih lengkap. Atau nmap min-a itu bisa memunculkan informasi OS yang digunakan dari target. Jadi ada beberapa opsi. Cuma sayangnya saya nggak bisa open untuk yang nmap ini karena ya tadi sore juga belum selesai untuk download kali Linux-nya. Nah, ini juga ada Wireshark, jadi dia bisa tangkap ya data-data yang jalan di jaringan kita. Nah, ini nanti kita coba yang Wireshark. Kemudian ada juga Nessus, jadi dia untuk vulnerability scanning dari targetnya gitu. Tuh. Saya coba cek dulu Wireshark-nya. Jadi ini Wireshark-nya saya udah open, kemudian kita akan coba capture ya dari WiFi ini. Nah, ini dia udah berjalan sebenarnya. Nah, tadi kan salah satu kita buat ngejaga traffic supaya aman, itu gunakan protokol yang secure ya. Ini tadi saya coba search, ternyata ada website pemerintah ya yang masih pakai HTTPS, HTTP. Nah, Wireshark tadi udah saya jalanin ya. Nah, dia akan capture data-data yang lewat nih di jaringan kita. Nah, saya akan coba paste. Nah, di sini dia tadi saya udah bilang terkait jangan coba-coba pakai protokol yang tidak secure, apalagi mengirimkan data. Nah, ini ada halaman login dari papernas.go.id. Jadi kita coba masukkan asal-asalan aja ya username-nya.
Ini gagal. Tapi di sini kita bisa lihat sisa-sisa. Nah, dia dapat nih di sini datanya. Tuh. Nih jadi data HTTP. Kenapa kok kita pakai untuk ngejaga traffic supaya tetap aman? Ya kita pakai secure protokol karena coba dilihat di sini. Tadi saya udah coba login, tapi itu gagal. Nah, sebenarnya bukan gagal atau berhasilnya yang ingin saya tampilkan. Tapi di sini kita bisa lihat, saya tadi input username dan password. Nah, di sini saya bisa dapetin hostnya apa, kemudian headernya seperti apa isinya. Nah, dan di sini kita juga bisa lihat data apa yang kita post ke sistem tersebut gitu. Jadi bayangin kalau misalkan ada orang mengakses website yang memang nggak secure gitu pakai protokol HTTP dan kita coba iseng-iseng bukan di website kita capture, ternyata ya banyak orang gitu yang akses website tersebut. Ini gagal. Gimana kalau misalkan berhasil? Ya kita dapat dong username sama passwordnya. Ya kita tinggal masuk lagi aja ke hostnya. Jadi nggak usah susah-susah juga mikirin gimana cara ngehack. Dari protokol yang nggak secure aja, kita bisa dapat gitu username sama passwordnya. Tuh, makanya kenapa kok harus pakai yang protokol yang secure ya. Tadi jangan gunakan FTP, tapi gunakan SFTP. Dan Telnet bisa pakai SSH gitu. Nah, itu sedikit pembahasan ya untuk malam ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini juga Nessus untuk vulnerability assessment ya. Jadi kita bisa scanning dari target kita gitu. Dan nanti dia akan memberikan informasi terkait vulnerability dari targetnya kita. Dan selain itu juga kita bisa coba cek vulnerability sistem yang kita bangun gitu. Untuk tahu kira-kira ada kelemahan di mana. Sehingga kita bisa tutupi kelemahan itu. Itu beberapa tools yang sebenarnya tools dasar sih. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya, Pak. Antara belum ada sama bingung ya. Oke. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, untuk UASnya itu udah ada yang ngerjain belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Ya udah, oke deh.
Soalnya saya kira referensinya bisa dapat banyak gitu kalau misalkan udah dikerjain. Oke, Dimaksimalkan lah Pak besok Pak. oke, oke kalau gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, eh, kita coba absen ya. Ista, Hadir, Pak. Wendy, Wendy nggak ada ya? Nggak ada info bagi Ista. Sebentar, Pak. Coba kita cek di grup dulu ya, Pak. Oke, Abdullah Uzaifi, Atta Sanugraha, Hadir Pak, hadir. Dani Wahyudi, Hadir, Pak. Fadli Marcelo Manalu, Fajar Kurniadi, Ada Pak. Dani Firdaus, Hadir, Pak. Reza Nur Arifin, Hadir, Pak. Ridwan Prasetya, Hadir, Pak. Rifki Setiawan, Rifki Algi Fauzan, Orangnya lagi di toilet, Pak. oke, Singgi Prasetyo, nggak ada ya? Ahmadul Nuha, Andrian Satya Karim, Farul Rohim, Fikri Ahmad Mubarak, Muhammad Raihan Zulfikar, nggak ada. Ridwan Wahyu Al-Yasin, Muhammad Soleh, Hadir, Pak. Hadir. Salsa, Hadir, Pak. bahas Salsa kenapa nggak masuk ya beberapa kali ya? Iya, Pak. Kenapa tuh? Saya masih di kerjaan, Pak. Oke, oke kalau gitu. Oke, ada yang belum di absen? Saya Pak atasnya belum hadir. Udah kok. Oke, oke. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Gak ada ya? Ya. Oke, terima kasih atas waktunya malam ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Berarti minggu depan masih ada perkuliahan ya? Atau ada yang udah mulai libur? Kasih Pak. Masih, Pak. Masih. Oke, kalau gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Saya Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Chin Live ya. Iya, Pak. Mbak Gista semangat banget ya. Harus. Kok nggak tanya tadi Mbak? Ah? Kok nggak tanya? Tanya apa? Ya tanya apa gitu. Tanya apa? Tanya apa? Ya tanya materi tau, biar tambah semangat. Enggak. Udah duluan yuk. Yuk. Eling, eling. Hah? Eling lang pas podo. Eling. Padahal kayak fake telepon ruang ya gitu. Oh, enggak. Iya. Nggak tahu apa artinya.